tadi bokap sama nyokap gua berwujud sebentar langsung pergi lagi, cuma sebentar doang. Orang-orangnya padahal udah pada dieksekusi tapi masih ada. Jadi intinya kayak gimana, lu tahu kan kenapa gua teriak-teriakan ngebunuh orang melulu? Tuh kejahatan indoktrinisasi tuh kayak begitu, disekep, bikin orang ngebenci agama, ngebenci negara. Ya intinya karena yang disononya dihambat sama yang gaib. Itu jahatnya kalian di situ. Makanya pas lagi sholat atau apa paling dikasih bisikan, kalau lagu nufro cuma gampang lah, yang penting lu kelakuannya sesuai sama agama. Cuman kalau bisa berusaha mah berusaha, karena yang gaib itu nggak bisa apa-apa, mereka itu cuma komplotan. Itu intinya. Lu apa namanya, kalian semua tahu kan kenapa gue ngomong pembunuhan melulu? Tuh kejahatan indoktrinisasi mah kayak begitu, nggak bisa dimanusiain sama sekali. Bokap nyokap gue mah namanya sama kayak gue, karena ngelawan orang-orang yang nggak punya malu, orang-orang yang ngelakuin berbagai cara untuk ngedapetin apa yang diingininya. Makanya gue dibiarin terlahir di dunia sendirian. Kenapa? Karena semua negara itu punya agama, cuman beda penyebutan doang. Jadi intinya kayak gimana, dari dulu yang diajarin di agama apa aja yang diajarin di agama. Kejadian semua apa enggak yang diajarin di agama. Makanya di dalam rukun iman hari kiamat cuman dipercayain doang. Kenapa nih bokap sama nyokap gua berani naruh gua sendirian di bumi? Karena napas lu punya siapa? Punya Allah. Allah itu gua, Nabi Muhammad gua juga, Yesus gua juga, Dewa Krishna gua juga. Karena Dewa Krishna kan tangannya diikat ininya untuk ditompel. Makanya ngaku-ngakuin segala sesuatu itu nggak boleh dalam agama. Orang yang ngaku-ngakuin segala sesuatu itu orang yang benar-benar penghuni neraka jahanam yang tertutup rapat. Itu intinya. Orang yang nyuruh ngajarin berpikir aja udah masuk ke neraka jahanam, apalagi sampai ngelakuin. Kalau salah cara berpikir mah wajar, cuman konsepnya karena merekanya itu orang-orang yang ngelakuin berbagai cara. Karena nih yang gaibnya itu nih nggak ngasih tahu sama yang nyata, nggak ngasih tahu kalau gua itu Allah SWT atau Nabi Muhammad atau Yesus atau Tuhan yang terlahir ke dunia. Nggak dikasih tahu sama yang gaibnya. Kenapa? Karena malaikat Jibril itu pernah ngeliat bukti dari neraka jahanam, ditangguhin kematiannya sampai hari kiamat. Intinya masih saudara, dari bokap nyokap gue saudara, tetap dikasih kelebihan. Cuman kalau ngajarin yang nggak bener dihukum aja. Makanya semuanya disuruh mengabdi sama berbakti kepada gua doang. Itu intinya. Bokap nyokap gue juga punya pasukan. Maksudnya orang tua angkat gue semuanya punya pasukan. Anak kandungnya yang gaib. Itu intinya. Cuman bokap nyokap gue mah gak sakit hatian karena dilihat keadaannya.
Cuman kalau sama guanya itu jangan sembarangan, nonton film Dewa Krishna aja. Dewa Brahmana Agung Nusrojo juga, Dewa Siwa Agung Nusrojo juga, umat Cina nyembah dewa, nyembah dewi. Kalau berdoa nggak boleh, kalau nyembah boleh ke Dewa Krishna. Kalau berdoa kepada dewi nggak apa-apa. Jadi intinya kayak gimana, sama aja tetap kelakuan. Cuman agama yang lurus Islam aliran Al-Quran kiblatnya ke arah matahari tenggelam, belajar bahasa Indonesia sama belajar bahasa Jawa. Kalau udah diingetin masih pada ngotot, dibunuh-bunuhin nggak apa-apa, karena percuma sholatnya, percuma sembayangnya nggak diterima, meninggalnya pada masuk neraka jahanam. Itu dijamin, kecuali nggak datang bukti yang nyata baru takut. Kalau datang bukti yang nyata ya jangan takut-takutan. Makanya mau ngaku orang tuanya siapa aja juga nggak apa-apa. Karena malaikatnya itu disuruh ngebangun segala sesuatu, dibangunnya lain melulu, tetap kelakuan. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Semuanya gue masih belum megang duit, kalau bisa mah berusaha bawain duit, kalau bisa mah jangan minta pendapat dari yang lainnya. Komunikasi terus sama dunia internasional, karena yang gaibnya itu jahat. Ya intinya semuanya itu bisa dipikirin, yang diajarin dari dulu di agama bener semua apa enggak, bisa dipikirin. Itu intinya. Nanti sambung lagi. Kiblatnya ke arah matahari tenggelam. Kalau gue lewat sujud aja nggak apa-apa, jangan malu-malu. Udah dikasih tahu Aula SWT gue lewat orang kagak sujud, nanti setelah lu pada meninggal dimintain pertanggungjawaban, pada masuk neraka jahanam. Kalau di dunia mah sombong aja kagak apa-apa. Karena orang-orang yang salah jalan itu karena nggak berpegang ke Al-Quran. Bokap nyokap gue itu Tuhan yang adil, cuman konsepnya kalau gue udah terlahir, kalau ngeliat orang-orang kayak gitu selalu dikasih kesempatan sampai mereka meninggal. Itu intinya. Makanya kayak hewan-hewan yang ngejaga malaikat itu cuman bisa nyerupain yang gaib doang. Semuanya itu bisa dipikirin. Itu intinya. Jaga jarak dulu sampai gue nikah. Yang paling pentingnya mah agama itu dipelajarin bukan diajarin. Makanya yang jahat itu dikumpulin sama yang jahat, yang baik dikumpulin sama yang baik. Jangan diseling-selingin. Intinya karena orang-orang yang ngelakuin berbagai cara, ya berpegangnya ke Al-Quran, maksudnya karena mereka orang yang ngelakuin berbagai cara, segala sesuatu itu harus beneran, jangan takut-takutan. Datanya ada, makanya kemana-mana bawa HP, selalu direkam di HP. Jadi kalau kalian berbohong itu hanya mempertonton ketololan diri sendiri. Karena udara aja bisa jadi saksi.
Itu intinya. Disambung lagi. Sekarang tanggal 7 April tahun 2026. Makanya mereka itu ngebangun segala sesuatu ngatas nama segala sesuatu. Makanya dibilang dajjal. Dibilang dajjal kenapa? Karena ngelakuin berbagai cara. Kalau orang normal macam ya orang normal. Orang normal mah sekali dapat pengajaran aja takut. Kalau mereka itu nggak takut. Memang harus dihukum. Ditambah lagi orang-orangnya pada bego, pada tolol, mau aja disuruh yang nggak benernya. Ya intinya mah perjanjian tertulis. Kalau udah ada perjanjian tertulis, dihukum aja. Orang yang ngebangun segala sesuatunya disuruhnya mau aja itu dihukum aja, nggak apa-apa, nggak dosa. Lebih ke orang acting doang. Kalau orang nggak sadar malah lagi tidur baru namanya nggak sadar. Orang dirasukin juga hampir sama, kayak orang lagi tidur. Itu intinya. Oh, kalau orang dirasukin kayak orang lucid dream. Itu intinya. Disambung lagi. Tinggalnya di mana? Di Serang, Banten, Kampung Ciwidus Kidul, kecamatannya Kasemen, kelurahannya Masjid Priai, Kota Serang, Provinsi Banten. Intinya mah dari keluarganya Ibu Nur Aini itu emang ada yang harus dieksekusi karena belajar segala sesuatunya nggak dengan batasan agama. Ya paling pentingnya anak usia 7 tahun aja udah bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Jadi kecuali Nur Hidayat, Nur Patoni, Ibu Nur Aini, Adrianto, Abah Bani nggak ada sangkut pautnya, masih saudara. Cuman konsepnya lebih kemana namanya kalau gue jelasin lebih ke perjanjian tertulis. Ngerti nggak lu perjanjian tertulis? Karena kalau dijelasin nih, kayaknya yang diperhatiin orang-orang yang carmuk melulu, padahal bukan siapa-siapa tapi carmuknya minta ampun. Itu intinya. Ya kalau udah ada perjanjian tertulisnya ya salahnya sendirilah. Makanya ada surah abasa, setiap orang lari dari keluarganya, lari dari ibu bapaknya, lari dari saudara-saudaranya, artinya menanggung dosanya sendiri-sendiri. Panasnya matahari aja dipikirin, panasnya matahari dipikirin panasnya. Neraka jahanam itu bukan candaan. Itu intinya. Karena dibiarin sama bokap nyokap gua karena kalian bersumpah tapi berkata bohong, makanya dibiarin. Itu semua dipertanggungjawabin. Ya intinya neraka jahanam itu nggak bohongan. Rasa bersalah itu menjadi lama kurungan juga. Karena udah yang paling bagus, udah yang paling gampang, udah yang paling mudah, udah yang paling enak. Karena perjanjian tertulis, agama itu dipelajarin bukan diajarin. Makanya manusia sama makhluk-makhluk yang hidup di bumi itu dikasih akal. Orang yang dikasih akal itu bisa ngebedain bener salahnya perbuatan. Cuman kalau binatang itu cuman kayak ikan doang cara berpikirnya. Disambung lagi.